Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Harana Simoro. Saya dari kelas TI 22B. Izin Ibu ingin mempresentasikan tugas pertama saya dalam mata kuliah logistik dan manajemen rantai pasok. Pada tugas ini ada 4 pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama, bagaimana logistik dan SCM dalam perusahaan Unisteel Center? Pada gambaran umum SCM di industri, saya mengambil pada PT Unisteel Center. PT Unisteel Center bergerak dalam pemrosesan dan distribusi baja seperti cutting, slitting, forming, dan supply material baja coil atau sheet untuk kebutuhan otomotif dan manufaktur. Sistem supply chain management atau SCM di perusahaan ini berfokus pada ketepatan waktu pengiriman kepada pelanggan industri, otomotif, dan konstruksi, efisiensi stok bahan baku, dan koordinasi antara purchasing, produksi, dan maintenance. Rantai pasok supply chain flow. Berikut alur umum SCM di PT Unisteel Center kan. Supplier baja Posco, Krakatau Steel, Nippon Steel, ke Purchasing Department, lanjut ke warehouse dan receiving good GRN atau good receiving note, produksi cutting, slitting, forming, quality control, dan terakhir delivery ke customer atau vendor otomotif. Bentuk logistik di perusahaan. Inbound logistik. Mencakup proses penerimaan bahan baku, coil baja dari supplier, dokumen utamanya purchase order atau PO, and good receiving note atau GRN. Material disimpan di area coil warehouse menggunakan sistem barcode atau labelisasi manual. Proses inbound diawasi oleh tim warehouse dan purchasing untuk memastikan spesifikasi dan jumlah sesuai pesanan. Internal logistik. Bahan baku dipindahkan dari gudang ke mesin slitting line atau cutting line menggunakan overhead crane. Sistem internal mengikuti schedule maintenance dan flow permohonan produksi. Setiap perpindahan material dicatat manual atau melalui from stock of name dan lembar produksi harian. Outbound logistik. Setelah selesai produksi, hasil potongan baja dikemas, diberi label identifikasi, dan disimpan di area finish good warehouse. Pengiriman dilakukan berdasarkan delivery order dan surat jalan supplier lalu diinput ke sistem ERP SAGE 300. Jadwal pengiriman diatur agar sinkron dengan permintaan pelanggan, just in time untuk pelanggan otomotif. Kedua, masih lanjutannya sebelumnya, komponen utama SCM di PT Unisteel Center. Komponennya di sini ada 6. Yang pertama, procurement. Dalam keterangannya, pengadaan material baja dari supplier nasional dan internasional. Inventory management. Keterangannya, stock up dan rutin setiap bulan menggunakan from manual dan sistem SAGE. Produksi planning. Penjadwalan mesin berdasarkan permintaan pelanggan dan kondisi mesin. Maintenance integration. From perbaikan mesin breakdown terhubung dengan jadwal produksi. Distribusi. Pengiriman hasil produksi ke customer dengan sistem delivery log. ERP system menggunakan SAGE 300 ERP untuk transaksi pembelian, GRN, dan laporan stok. Pendekatan SCM di SC. Sistem SCM di PT Unisteel Center menggabungkan antara manual flow, formulir, GRN, surat jalan untuk pencatatan di lapangan, digital flow, ERP SAGE 300 untuk kontrol dokumen dan laporan manajemen. Hasilnya, efisiensi waktu pemesanan material meningkat, data stok dan transaksi lebih terkontrol, koordinasi antara divisi purchasing, produksi, maintenance, dan warehouse lebih terintegrasi. Skema visual SCM di PT Unisteel Center dari supplier ke purchasing department, dari purchasing department ke receiving dan GRN, lanjut ke warehouse. Setelah itu ke production line, cutting atau slitting, QC, dan labelisasi dengan delivery dan IRP SAGE 3000, baru lanjut ke customer. Bentuk logistik dan SCM di PT Unisteel Center Karawang berorientasi pada pengendalian stok baja secara efisien, integrasi
data antar departemen melalui ERP, koordinasi pengiriman tepat waktu ke lapangan, serta peningkatan reliability mesin melalui jadwal maintenance terintegrasi. Yang kedua, bagaimana warehouse management perusahaan Unit Steel Center. Gambaran umum warehouse management dari PT Unit Steel Center Karawang memiliki sistem pengelolaan gudang, warehouse management yang berperan penting dalam menjaga efisiensi arus material baja baik dari supplier maupun ke jalur produksi dan distribusi. Tujuan utama sistem ini adalah menjamin ketersediaan material tepat waktu, mengurangi waktu handling dan kehilangan material, serta menjaga akurasi stok antara gudang dan sistem ERP SAGE 300. Jenis gudang di USC, secara umum PT USC memiliki 3 area gudang utama. Jenis gudang, raw material warehouse, fungsi utamanya menyimpan koil baja yang baru datang dari supplier. Keterangan operasionalnya, setiap koil diberi label barcode dan dicatat pada JRN. Jenis gudang kedua, in-process storage. Fungsi utamanya area penampungan sementara material yang sedang menunggu proses produksi. Keterangan operasional dikelola dengan sistem FIFO, First In, First Out. Yang terakhir, finished goods warehouse, menyimpan hasil potongan baja, sheet atau slit sebelum dikirim ke pelanggan. Keterangan operasionalnya diberi label produksi dan surat jalan sebelum dikirim. Sistem dan alur proses di warehouse. Receiving proses atau penerimaan barang, bahan baku, koil baja, tiba dari supplier dan diperiksa oleh tim warehouse dan QC. Data dimasukkan ke sistem ERP SAGE 300 melalui dokumen Good Receiving Note atau JRN. Setiap koil diberi label barcode berisi nomor koil, jenis baja, supplier berat, dan tanggal kedatangan. Dokumen yang digunakan itu purchase order atau PO, Good Receiving Note JRN, laporan penerimaan barang. B. Storage proses atau penyimpanan. Material baja disusun secara vertikal di rak khusus atau disimpan di lantai beton sesuai kapasitas berat. Area penyimpanan dibagi berdasarkan jenis baja. SPCC, SGCC, SUS, HRC, GRC. FIFO, First In, First Out diterapkan agar material yang datang lebih awal dipakai lebih dulu, menghindari korosif. Petugas gudang menggunakan overhead crane untuk mengangkat koil sesuai data di sistem. Contoh, koil ID USC SPCC 2401. Suppliernya Posco, beratnya 7.200 kg dengan data 10 bulan 10 2025, lokasi RMA03. Lanjutannya, sistem dan alur proses di warehouse. C. Issue pengeluaran material atau issuing proses. Bagian produksi mengirim form permintaan material ke warehouse. Warehouse staff menyiapkan file sesuai form dan memindahkan ke area produksi menggunakan crane. Setiap pemindahan dicatat di form logistik internal dan diperbarui di sistem ERP SAGE. Dokumen yang digunakan, form permintaan material issue note, laporan pemakaian harian. Finished goods handling atau barang jadi setelah diproses slitting atau cutting, hasil potongan disimpan di finished goods warehouse. Setiap produk diberi label, hasil produksi, kode produk, ukuran, berat, tanggal, dan nomor produksi. Data dikirim ke ERP dan disiapkan untuk delivery order dan surat jalan supplier. Outbound flow, produksi ke QC, ke finished good warehouse, delivery, baru terakhir customer. Sistem pendukung warehouse. PT Unit Steel Center menggunakan sistem ERP SAGE 300 yang terhubung ke modul Inventory Control, Purchase Order, Sales Order, dan Good Receiving Note atau JR. Selain ERP, pencatatan lapangan masih menggunakan form manual. Form permintaan barang JRI manual, form permintaan material produksi, form stock up 6 bulanan. Layout warehouse. Layout gudang di PT Unit Steel Center didesain dengan pola U-shape flow layout, di mana area inbound, penerimaan coil, dan outbound, pengiriman hasil produksi, berada di sisi depan. Area storage dan processing berada di tengah, memudahkan alur
masuk dan keluar material. Jalur kren disusun sejajar dengan posisi koil untuk efisiensi pergerakan. Bagaimana inventory manajemen serta pengendalian stok yang diterapkan pada perusahaan Industrial Center. Contoh data persediaan simulasi realistik. Tabel 1, data stok coil baja, raw material. Kode material, saya ngambil satu contoh, RMSPCC 001, jenis baja SPCC, coil 0,8 mm, supplier dari POSCO, stok awal 25 kilogram atau 25 ton, barang masuknya atau 10 ton, keluarnya jadi 30 ton, stok akhirnya jadi 5 ton. Karena setelah melakukan slitting atau pemotongan. Terus lanjut ke tabel kedua, data spare part maintenance atau support inventory, barang, nama barang, BIRI 6203, kodenya SPBE 001, satuannya per pieces, stok awal 50, masuk 20, keluar 60, stok akhirnya 10. Ini data spare part yang dimana dilakukan pada stock opening. Analisisnya material RMSPCC 001 dan RMSPGC 004 berada di bawah reorder point, sehingga sistem ERP akan memberi peringatan otomatis ke bagian purchasing untuk melakukan pemesanan ulang. Data ini biasanya disimpan di lembar stock of name spare part dan juga diinput ke modul inventory maintenance pada sistem ERP. Tujuan dari sistem inventory management menjaga ketersediaan material baja agar produksi tidak terganggu, meminimalkan biaya penyimpanan atau carrying costs, menghindari kekurangan stok dan kelebihan stok, mengoptimalkan perputaran stok sesuai permintaan pelanggan, industri otomotif dan konstruksi. Jenis persediaan di PT Industrial Center, jenis persediaan raw material, seperti pada di kolom kotak ini, Bu. Sistem pengendalian stok yang diterapkan, manual sistem menggunakan from stock of name, stock card, dan laporan mutasi barang. Dari digital sistemnya, menggunakan inventory visualization report. Metode pengendaliannya di FIFO, recorder point, safety stock. Ini flow chart-nya, proses pengendalian stok, storage, dan layout warehouse yang digunakan dalam pengelolaan logistik pada perusahaan Industrial Center. Fungsi utama warehouse di Industrial Center menyimpan material coil baja secara umumnya, raw material warehouse untuk coil baja dari supplier, in proses WP, area untuk material yang sedang menunggu proses, sistem storage yang diterapkan untuk floor storage, ground storage system. Terus sistem storage yang diterapkan lagi, block stacking system, rack stock. Kesimpulannya, gudang di PT Industrial Center dirancang khusus untuk penyimpanan material berat, coil baja dengan sistem floor, storage, dan block stacking. Ini layout warehouse, yaitu area penerimaan barang, inbound, lanjut ke raw material warehouse, habis itu lanjut lagi ke WIP atau work in process, lanjut ke finished good warehouse, balik lagi ke spare part consumable storage, dan terakhir ke area pengiriman outbound. Jadi, Ibu, sekian dari saya. Terima kasih.